3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Pelatihan praktek nyata kelas ular dimulai. Faktanya, hanya kelas ular saja yang memiliki latihan di luar sekolah yang berbeda. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi murid-murid itu. Setelah berjalan cukup jauh melewati hutan dan pegunungan, akhirnya kelas ular sampai di tujuan mereka. Namun tempat yang mereka datangi bukanlah sebuah klan, melainkan sebuah grup pedagang atas. Tidak lama kemudian diperlihatkan 3 orang yang berjalan keluar dari gerbang grup pedagang tersebut. Dan terlihat pula seseorang pria dewasa yang berlari mengejar ketiga orang itu. Pria itu menahan ketiganya agar tidak pergi. Dia bahkan berlutut memegang kaki salah satu orang itu. "Bagaimana bisa kalian pergi tanpa penjaga?" ucap pria tersebut. "Mereka cuma orang sewaan. Apa mereka bahkan memang seorang pengawal?" ucap salah satu dari 3 orang itu. "Jika kau tidak ingin mati, lepaskan tanganmu sekarang juga." Lanjutnya yang mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas Pak Tua tersebut. Panik pastinya Pak Tua itu saat melihat pria di hadapannya akan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Di saat yang bersamaan, Moyongbo dengan cepat mengambil keputusan dan melesat melompat ke arah mereka. Saat dia akan menjatuhkan pedangnya ke tubuh Pak Tua itu, Moyongbo sudah berada di hadapannya dan langsung mencengkram bahu orang itu. Sebut saja si Cambang ya kawan-kawan ya. Moyongbo tidak melepaskan cengkramannya dan menatap si Cambang. Tentu itu membuatnya menjadi sangat kesal. "Apa kau mau terus memegangku?" ucapnya. Bukannya melepaskan cengkramannya, Moyongbo malah semakin mencengkram bahu si Cambang dengan kuat. "Apa-apaan tenaga bocah ini?" gumam si Cambang. "Kakak, bukannya dia cuma anak kecil, jadi pelan-pelan saja," ucap si Jenggot. Si Jenggot lalu menyadari si Cambang yang sepertinya kesulitan melepaskan diri dari cengkraman Moyongbo. Moyongbo yang masih memegang bahu si Cambang menoleh ke arah guru Gui Myeondok dan instruktur Jung Hyuk. Keduanya tidak keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Moyongbo. Bahkan guru Gui Myeondok sesaat kemudian menundukkan kepalanya seakan tidak ada yang terjadi. Tentu itulah yang diharapkan oleh Moyongbo. "Kalian bantai dia!" ucap si Cambang dan kedua rekannya itu langsung melompat bersamaan ke arah Moyongbo. Moyongbo dengan cepat menghancurkan pedang ketiganya. Bahkan ketiga orang itu hanya terdiam, tidak menyangka bahwa lawan yang mereka anggap bocah itu ternyata jauh di atas mereka bertiga. Nasib baiknya bagi ketiga orang itu hanya berakhir duduk berhadapan dengan kelas ular di dalam grup pedagang atas. "Sekarang aku akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Katakan dari awal hingga akhir," ucap guru Gui Myeondok pada 3 orang itu. Bukannya menceritakan pada guru Gui Myeondok, si Cambang malah melanjutkan berdebat dengan si Pak Tua itu. "Tidak, terlebih lagi tidak ada satupun perwakilan yang disewa. Kalau kau mau menggunakan grup seperti kami, kau harus membayar 50 sebagai panjarnya. Bukan cuma 15. Kau kira kami ini apa, ha?" ucap si Cambang. "Makanya aku bilang, aku akan bayar semuanya sesampainya di sana kan?" balas Pak Tua itu. Si Cambang tentu semakin kesal. Dia berkata kalau Pak Tua itu menganggap remeh grup mereka. "Kau masih mengira aku akan menipumu? Jangan begitulah," ucap si Pak Tua mencoba terus membujuk ketiga orang tersebut. Aku tak bisa memahaminya," ucapnya yang memalingkan wajah dari Pak Tua tersebut dan memperhatikan kelompok kelas ular. "Bocah itu berbakat. Jadi mereka semua pasti berbakat juga kan? Tapi yang satu itu tidak perlu diperhitungkan," gumam si Cambang. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah keluar dari tempat ini terlebih dahulu. "Permisi, tapi kami akan pergi sekarang," ucapnya. Guru Gui Myeondok tidak meresponnya dan hanya tersenyum di tempat duduknya melihat mereka berjalan keluar. Saat ketiga orang itu akan keluar, lagi-lagi Pak Tua mencoba menahan mereka. "Tunggu, masih ada yang harus aku katakan." "Aku tidak mau," ucap si Cambang dan mereka pun berlalu pergi. "Sebelumnya kau mengontrol kekuatanmu kan? Kerja bagus," ucap instruktur yang Jung Hyuk memuji Moyongbo. "Terima kasih," balas Moyongbo yang tidak hanya senang dipuji, namun juga cukup terkejut mendapatkan pujian dari instruktur yang Jung Hyuk. "Maaf, saya telat memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xiaobong. Nama saya Wang Xiaobong dari Shogun Sandan.
Terima kasih atas bantuan Anda tadi, ucap Pak Tua itu. Apa dia tetua yang harus kita dampingi selama misi? Tanya Nam Gong Mai pada Jigalmi. Bodoh, hahaha. Jelas-jelas orang itu bukan tetua klan, tapi cuma orang biasa saja. Otakmu itu loh, dipakai dong, ucapnya yang menggunjing Nam Gong Mai. Lagi-lagi, mulut manis dan lembut itu membuat Nam Gong Mai hanya bisa tersenyum dan tidak membalasnya. Saking lembutnya ucapan mulut Jigalmi, Moyongbo juga langsung meliriknya. Guru Gui Myeondok lalu berdiri dan mengatakan kalau dugaannya ternyata benar. Wang Xiaobong juga menanyakan ada apa mereka datang ke grup pedagangnya. Guru Gui Myeondok mengatakan kalau mereka adalah kelas ular dari pasukan putih. Sesekali mungkin Nara akan sebut aja sebagai grup yang menyesuaikan dengan lawan bicara dan situasinya. Kalau begitu, mungkinkah kalian petugas militer White? Apa kalian membicarakan tentang institusi pendidikan murim yang baru didirikan? Ucapnya yang begitu senang. Wang Xiaobong merupakan salah satu petinggi dari grup pedagang ini. Jika melihat situasi barusan, Guru Gui Myeondok yakin telah terjadi sesuatu. Dia meminta Wang Xiaobong memberitahu mereka dengan jelas. Sebenarnya, dulu Seokgyeom Sandan tidaklah besar, tapi grup pedagang ini beroperasi dengan baik. Perkembangan grup pedagang kami juga tidak lepas dari perhatian grup pedagang lainnya. Bos-bos dari grup pedagang lainnya menjadi iri dan mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka mulai mengambil perwakilan yang menjalin kontrak dengan kami satu persatu. Mereka juga bahkan menyuap semua orang di seluruh wilayah untuk tidak bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang yang ingin melakukan kontrak dengan Seokgyeom Sandang. Makanya, saya mencoba membawa orang dari luar wilayah. Tapi, sudah 3 bulan sejak saya kehabisan dana. Wang Xiaobong menjelaskan semua kejadiannya kepada grup ular. Nam Gong Mai, Won Pyu, dan juga Moyongbo cukup iba dan miris mengetahui kondisi grup pedagang ini. Tapi berbeda dengan orang satu ini. Bukannya Anda tertipu dengan trik bodoh seperti itu karena Anda tidak terlalu hebat berbisnis. Satu lagi korban mulut yang tidak ada remnya itu. Bagai luka disiram cuka, perasaan dari orang tua satu ini mendengar perkataan Jigalmi. Pak, apakah Anda akan tetap begini? Ngapain menghabiskan waktu padahal kita perlu mendampingi tetua klan murim? Ucap Jigalmi. Permisi, tapi tidak ada tamu yang seperti itu di sini. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ucap Wang Xiaobong. Ups, kalian salah. Kita di sini bukan untuk menemukan tetua klan murim, ucap Guru Gui Myeondok yang tersenyum licik kepada murid-muridnya. Jelas saja, wajah Jigalmi dan Nam Gong Mai cukup terkejut dan bertanya-tanya, lantas untuk alasan apa mereka datang ke tempat ini? Wah, hahaha, kita adalah perwakilan yang datang untuk mendampingi orang-orang dari Seokgyeom Sandan. Wah, hahaha, jawab Guru Gui Myeondok. Semakin kesal tentunya si Jigalmi itu, dan pastinya itu juga membuat Nam Gong Mai begitu terkejut. Tidak hanya mereka berdua, bahkan si petinggi Seokgyeom Sandan, Wang Xiaobun pun melompat saking terkejutnya tidak menyangka Guru Gui Myeondok akan mengatakan hal tersebut. Kita tinggalkan orang-orang itu sebentar dan melihat ketiga orang sebelumnya yang sedang berlutut kepada seseorang. Ada pria aneh dan bocah kecil tiba-tiba muncul. Saya terpaksa mundur, ucap si Cambang melaporkan situasinya. Apa sesulit itu berperan sebagai mata-mata? Ucap Jong Cheon Kwak, ketua dari grup pedagang Jong Cheon. Jika kami memintanya untuk langsung membuat kami jadi perwakilannya, dia bisa curiga. Jadi saya mencoba menawar secukupnya dan akhirnya menerimanya. Tapi gara-gara mereka semua jadi berantakan, ucapnya membela diri. Bagi orang ini itu semua hanyalah alasan belaka yang tidak akan mau mereka terima. Pengawal itu lalu mengeluarkan pedangnya. Tentu membuat ketiga orang ini menjadi ketakutan dan panik. Kami minta maaf, ucap mereka yang langsung bersujud memohon maaf. Aku tidak peduli. Ada banyak orang lain yang bisa menggantikan kalian. Pergi dan jangan pernah kembali ke wilayah Hanam lagi, ucap Jong Cheon. Kembali ke grup Seokgyeom Sandang, Wang Xiaobong dengan canggung menyampaikan kepada Guru Gui Myeondok seperti yang dia katakan tadi. Mereka telah kehabisan dana. Jangan khawatir, tambahan 15 koin akan dibayarkan setelah uang muka sejumlah 15 koin per orang. Mulai hari ini, sampai selesainya pekerjaan kami, kau hanya perlu menyiapkan 1 kamar, ucap Guru Gui Myeondok. Wang Xiaobong semakin tidak menyangka akan mendapatkan tawaran semurah itu dari Guru Gui Myeondok. Namun di sisi lain, dia juga memiliki kekhawatiran tersendiri. Melihat dari pakaian murid-murid kelas ular, Wang Xiaobong menilai kalau mereka terlihat seperti anak-anak dari keluarga bangsawan. Jika mereka mengambil jalan salah yang berbahaya,
kemungkinan besar dirinya akan disalahkan oleh klan-klan murim. Untuk saat ini, dia juga tidak punya pilihan lain. Saat dia menerima kelas ular, dia harus ekstra berhati-hati mengambil keputusan. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia menerima tawaran guru Guimyeondok. Baiklah, silakan bersiap-siap dan berbincang pelan-pelan, ucap Wang Xiaobong. Setelah negosiasi selesai dan mereka diterima oleh grup pedagang Xiaogom Sandan, guru Guimyeondok langsung memberikan arahan kepada murid-muridnya. Beliau satu ini terus berjalan bolak-balik sembari memberikan arahan. Sampai sekarang, kalian harus melakukan latihan dasar yang sulit. Kelas ular, kita tak akan melakukan latihan praktek yang palsu itu. Kita akan mengalami pengalaman nyata mulai sekarang, ucap guru Guimyeondok. Para murid saat ini juga terlihat begitu tegang dan serius mendengarkan setiap kata yang disampaikan oleh sang guru kepada mereka. Jalan menapak menuju ke Grand Forest. Pyosa adalah samurai yang biasanya disewa untuk tugas semacam ini. Bertarung dengan alam liar yang kasar dan para bandit. Itulah pelatihan sesungguhnya. Sekarang, tunjukkan padaku senjata yang kalian bawa. Mayongbo orang pertama yang langsung mengulurkan dan menunjukkan senjata miliknya, disusul oleh Jegalmi yang membawa pedang oranye, Yun Reong dengan belati birunya, serta Wen Piu yang menggunakan tangan kosong. Namun, seketika ekspresi dari guru Guimyeondok berubah. Entah dia kesal atau kaget saat dia melihat sebuah senjata yang bertuliskan tulisan pedang kayu. Dan ya, jelas orang yang membawa pedang kayu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nam Gong Mai. Ya, aku memang bilang kalau kita akan melakukan latihan praktek. Tapi pedang kayu, ucapnya mengerutkan kening. Sejauh ini hanya Nam Gong Mai yang mampu mengubah ekspresi dari guru satu ini. Aku sudah terbiasa guru, karena ini adalah pedang yang paling sering kugunakan. Ucap Nam Gong Mai canggung. Ya, itu tidak penting juga sih, gumam guru Guimyeondok. Oke, baik anak-anak. Semua orang punya senjata yang bagus. Tapi mulai sekarang, semuanya disita. Asisten instruktur, keluarkan apa yang sudah kau siapkan. Instruktur Yang Jung-hyuk mengiyakan perintah tersebut. Dan begitulah sang guru terus tertawa puas seakan ingin mengerjai murid-muridnya. Sejauh yang telah guru Guimyeondok amati selama ini, dia telah menentukan dan menyiapkan senjata yang paling pas untuk murid-muridnya itu. Mayongbo sedikit bingung melihat ada cukup banyak pedang yang telah disiapkan oleh sang guru. Karena penasaran, Mayongbo mengambil salah satu pedang yang ada di kotak itu dan menanyakan senjata apa yang akan mereka gunakan. Mayongbo, cuma kau yang memakai pedang ini, ucap guru Guimyeondok. Guru, ini bukan pedang, ini cuma besi tua. Itu pedang, balas sang guru. Maaf bilang begini, tapi pedangku Cheonggang adalah salah satu pedang berharga keluarga Moyongsi. Ketajamannya mampu membelah batu dan itu juga pedang berharga yang tak akan menumpul meski saling bergesekan dengan pedang lainnya. Ucap Mayongbo mengutarakan penolakannya untuk menggunakan pedang tua yang disiapkan guru Myeondok. Yah, ini memang pedang yang bagus, ucap sang guru. Mayongbo menanyakan bagaimana jika pedang yang disiapkan itu hancur di tengah pertarungan. Tinggal ambil saja pedang yang lainnya, jawab sang guru dengan santainya. Bagaimana kalau pedang itu juga hancur? Tanyanya lagi. Dan pedangnya ada 10. Kau menghatirkan apa sih sebenarnya? Atau mungkinkah kau sangat lemah kalau tidak ada pedang? Hehehe. Puas guru ini membuli Mayongbo. Auto kena mental si Mayongbo ini kawan-kawan. Guru Guimyeondok ketularan kelakuan Jegalmi ini pasti. Guru Guimyeondok mengatakan apakah Mayongbo merupakan orang yang tidak bisa bertarung tanpa pedang bagus. Tentu dia tersentak dan tidak bisa membantah sang guru. Ini juga pedang yang bagus, ucap guru Myeondok yang mengambil pedang milik Jegalmi. Pedangku memang bagus, tapi itu cuma pedang biasa. Anda juga berpikir begitu kan, Guimyeondok, ucapnya dengan sombong. Begitu ya, memang tidak kelihatan spesial sih, balas guru Guimyeondok menilai pedang milik Jegalmi. Guru Guimyeondok lalu mengeluarkan sebuah suling dan memberikannya kepada Jegalmi yang membuatnya bertanya-tanya untuk apa suling itu. Apa ini? Seruling? Anda menyuruhku menggunakan seruling bambu untuk umgong, tanyanya dengan wajah yang begitu kebingungan. Jegalmi, jangan bilang kalau jenius sepertimu tidak bisa menggunakan umgong. Tentu saja tidak. Akan kutunjukkan dalam 2 hari, balas Jegalmi. Guru Guimyeondok lalu berjalan dan berhenti di hadapan Yun Reong yang membuat Yun Reong begitu gugup. Jangan gugup.
ucap guru Gimyeondok sembari memberikannya beberapa kunai beserta dengan tas penyimpanannya. Setelah itu dia berjalan menuju Wonpyo yang sedari tadi hanya memejamkan matanya dan tidak berkata apapun. Dia memberikan mencaku triple stick kepada Wonpyo dan langsung berjalan melewatinya. Dan terakhir dia berhenti di hadapan Nam Gongmai. Nam Gongmai. "Iya pak," balas Nam Gongmai. Tidak seperti keempat murid lainnya yang mendapatkan masing-masing senjatanya, guru Gimyeondok sama sekali tidak memberikan benda apapun pada Nam Gongmai dan malah merangkulnya. "Pertama-tama, kau harus menyusul anak-anak lain, oke? Tapi sepertinya kau masih belum bisa ya," ucap guru Gimyeondok. "Ya, aku masih belum tahu caranya," ucap Nam Gongmai. "Kau pasti bisa. Mengkonsentrasikan ki di dalam mata adalah tugas yang sangat sulit karena membutuhkan pengoperasian ki yang baik. Tapi kau berhasil melakukannya. Neigong bermaksud membangun energi alam di dalam tubuhmu. Semua energi mencoba meniru alam. Hal yang sama juga berlaku pada seniman bela diri dari tiap klan. Dan Jeon adalah pondasinya. Ki alam terkumpul di dalam danchanmu dan tidak terbagi. Itu adalah hal yang jarang dilihat pada orang lain selain dirimu. Yang ki berarti surga, dan yin ki berarti bumi. Dan kau kebalikannya. Jadi yang kau butuhkan adalah surga dan bumi harus terbalik, ucap Nam Gongmai yang memotong dan sekaligus menutup penjelasan begitu panjang dari sang guru. Seperti ada yang kurang rasanya jika pada manhwa tidak terdapat satu orang pemabuk yang kuat. Dan sang pengarang lalu memperlihatkan kita karakter pemabuk itu. Bagus, tidak ada orang yang datang untuk melihatku pergi. Jadi aku sendirian. Mungkinkah kalian mengabaikan fakta bahwa aku salah satu tetua klan? Ucap kakek-kakek pemabuk yang belum disebutkan namanya ini. Kita kembali ke grup pedagang Shogom Sandan yang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bersama dengan kelas ular. Terlihat Moyongbo, Jegalmi, Wonpyo, dan juga Yunreong yang mencoba senjata mereka masing-masing yang diberikan oleh guru Myeondok. Tidak lama kemudian, sang guru datang menghampiri mereka. Latihan praktek akan dimulai sekarang. Tujuan kita adalah menjaga grup pedagang tetap aman selama perjalanannya dari Henan ke Hebei. Kalian tidak akan pernah tahu akan menghadapi apa dalam perjalanan ini. Jadi selalu ingat untuk tetap siaga, khususnya di hutan. Kalian harus sangat berhati-hati. Pastikan grup pedagang dan barang-barangnya tetap aman. Aku hampir lupa. Setelah latihan praktek selesai, aku akan menunjuk satu orang sebagai ketua sementara, ucap guru Gimyeondok. Dan ternyata dari balik pohon besar itu ada sosok hitam bermata putih yang berjumlah 3 sedang mengintai mereka. Ya, yang jelas mereka bertiga ini bukan setan ya kawan-kawan. Perjalanan mereka dimulai. Siang hari telah berlalu dengan cepat. Terlihat para anggota kelas ular yang siaga di setiap sisi rombongan grup pedagang ini. Tentu saja itu tidak termasuk si guru yang satu ini yang sedang tidur di belakang kereta. Setelah melakukan perjalanan jauh seharian penuh, serta malam yang sudah semakin larut, mereka memutuskan untuk singgah dan berkemah lalu melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Saat semuanya sedang beristirahat, Nam Gongmai memisahkan diri dari kelompok dan melanjutkan latihannya. Seakan tidak kenal waktu dan lelah, Nam Gongmai terus berlatih dan memahami cara mengaplikasikan teknik reverse flow. Nam Gongmai menggunakan kedua tangannya untuk berdiri, melatih fisiknya serta terus mencoba untuk mencari cara membalikan aliran ki-nya, aliran ki yan dan yang dantiannya. Usaha Nam Gongmai akhirnya tidak sia-sia. Dia berhasil mengalirkan ki-nya ke dantiannya tanpa mengganggu ki yang telah terkontaminasi. Namun itu tidak bertahan lama dan akhirnya dia terjatuh dan tersungkur ke tanah karena kelelahan. Akhirnya aku menemukan petunjuk. Tapi ini cukup berbahaya. Kalau aku menyimpan sedikit saja dari meridian ketika menggunakan kiku untuk reverse flow, tubuhku bisa terkena dampaknya. Apa aku masih kurang tekad? Apa aku siap mempertaruhkan hidupku? Gumamnya yang melamun sendirian. Nam Gongmai tersadar dari lamunannya ketika guru Gimyeondok datang dan menegurnya. Sudah larut malam, ucap sang guru. Oh, guru, sekarang bukan waktunya untuk berlatih, ucap sang guru. Guru, ada yang ingin kutanyakan, ucap Nam Gongmai. Namun sang guru langsung menyela perkataannya. Sudah giliranmu jaga malam, kembalilah sekarang juga, perintah sang guru menatap Nam Gongmai dengan seramnya. Sembari meminta maaf kepada sang guru, Nam Gongmai bergegas berlari ke perkemahan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat seram? Gumam Nam Gongmai bertanya-tanya. Guru Gimyeondok memerintahkan Nam Gongmai untuk kembali berkumpul dengan rombongan mereka. Tapi dia sendiri tetap bertahan di tempat itu.